Nasi baru matang, masih mengepul, aromanya menggoda. Buat banyak orang ini justru momen paling nikmat untuk makan. Semakin panas katanya semakin enak, tapi jarang ada yang bertanya apa dampaknya untuk tubuh. Terutama untuk kita yang usianya sudah tidak muda lagi. Karena ternyata nasi yang masih terlalu panas bukan cuma soal lidah kepanasan, tapi bisa membawa resiko kesehatan yang selama ini dianggap sepele. Di video ini kita akan membahas pelan-pelan kenapa kebiasaan makan nasi panas bisa berbahaya, apa dampaknya untuk tubuh, dan bagaimana cara makan nasi yang lebih aman dan sehat. Masalahnya bukan di nasinya, tapi di suhunya. Saat nasi masih sangat panas, suhunya bisa mencapai lebih dari 65 derajat Celcius. Suhu setinggi ini jika sering masuk ke mulut dan tenggorokan dapat melukai jaringan secara perlahan. Bukan luka besar yang langsung terasa, tapi iritasi mikro yang terjadi berulang-ulang. Dalam dunia medis, paparan panas berlebihan secara terus-menerus diketahui dapat merusak sel-sel di mulut, kerongkongan, dan lambung. Tubuh sebenarnya memberi sinyal, mulut terasa perih, tenggorokan panas, tapi sering kita abaikan demi rasa nikmat. Masalah terbesar dari makan nasi terlalu panas bukan terjadi hari ini, tapi efek jangka panjangnya. Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi makanan dan minuman terlalu panas berkaitan dengan peningkatan resiko iritasi kronis pada kerongkongan. Iritasi yang terus terjadi membuat sel harus memperbaiki diri berulang kali, dan setiap proses perbaikan sel selalu membawa resiko kesalahan. Inilah yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko penyakit serius, terutama gangguan lambung dan masalah pada kerongkongan. Selain itu, makan makanan panas membuat kita cenderung makan lebih cepat karena ingin segera selesai dari rasa panas. Akibatnya proses mengunyah tidak maksimal, pencernaan jadi lebih berat, dan lambung bekerja lebih keras. Banyak orang mengira nasi panas itu berbahaya karena gulanya lebih tinggi, padahal bukan itu masalah utamanya. Jumlah karbohidrat dalam nasi, baik panas ataupun dingin, sebenarnya sama. Yang berbeda adalah cara tubuh menyerapnya. Saat nasi masih panas dan baru matang, pati di dalamnya berada dalam kondisi yang sangat mudah dicerna. Begitu masuk ke tubuh, pati ini dengan cepat dipecah menjadi glukosa. Akibatnya gula darah naik lebih cepat dan lebih tinggi dalam waktu singkat. Inilah yang disebut indeks glikemik tinggi. Lonjakan gula darah yang cepat memaksa pankreas mengeluarkan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkannya. Sekali dua kali mungkin tidak masalah, tapi jika ini terjadi terus-menerus hari demi hari, tahun demi tahun, tubuh mulai lelah. Sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, dan disinilah masalah besar dimulai. Kondisi ini dikenal sebagai resistensi insulin, cikal bakal diabetes tipe 2. Itulah sebabnya banyak orang usia 40 tahun ke atas merasa cepat mengantuk setelah makan nasi panas. Badan terasa berat dan gula darah sulit terkontrol, padahal merasa makannya biasa aja. Menariknya, nasi yang sudah dingin atau didiamkan terlebih dahulu memiliki efek yang berbeda. Saat nasi sudah dingin, sebagian pati berubah menjadi resistant starch. Jenis pati ini lebih sulit dicerna, glukosa dilepas lebih pelan, lonjakan gula darah lebih terkendali. Bukan berarti nasi dingin bebas masalah, tapi tubuh tidak lagi diserbu gula dalam waktu singkat. Karena itu bagi usia 40 tahun ke atas, cara makan seringkali lebih penting daripada sekedar apa yang dimakan. Solusi terbaik bukan berhenti makan nasi, tapi mengubah caranya. Pertama, biarkan nasi yang baru matang terkena udara beberapa menit. Kedua, imbangi nasi dengan lauk berserat seperti sayur dan protein. Ini membantu menurunkan lonjakan gula darah. Ketiga, minum air hangat atau suhu ruang, bukan air es saat makan. Ini membantu proses pencernaan lebih stabil. Keempat, untuk usia 40 tahun ke atas, pertimbangkan porsi nasi yang lebih bijak. Bukan soal kenyang, tapi soal cukup. Menariknya, nasi yang sudah dingin lalu dipanaskan kembali mengandung resistan starch yang lebih ramah untuk gula darah dibanding nasi panas baru matang. Nasi panas ini bukan lebih manis, tapi lebih cepat jadi gula di darah, dan melonjakkan cepat inilah yang diam-diam memicu diabetes.
Nasi panas memang menggoda, tapi tubuh tidak menilai dari rasa, melainkan dari dampaknya. Apa yang kita anggap sepele hari ini bisa menjadi masalah di masa depan jika dilakukan terus-menerus. Mulai sekarang, beri jeda sebentar sebelum makan. Biarkan nasi mendingin, nikmati dengan pelan, karena kesehatan bukan soal menghindari makanan favorit, tapi tentang cara memperlakukannya dengan lebih bijak. Tubuh kita sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Sekarang giliran kita memberikan perlakuan yang lebih baik. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke keluarga, saudara, dan kerabat agar mereka juga tahu informasi penting ini. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya.